Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia-Nya lah kembali pada subuh ini kita dapat hadir di masjid melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam ini masjid, sampai nanti keluar daripadanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf, kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir kita sebelum bulan Ramadan yang lalu, kita telah sampai kepada hadis yang ke-26 daripada babut tarhib min masawil akhlaq. Sedikit kita mengulang daripada apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu sebuah hadis daripada Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah, akhrajahu at-Tirmidzi.
Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Di dalam hadis ini, Bapak dan Ibu, Rasul menjelaskan ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Siapa mereka? Golongan orang-orang yang tidak masuk surga. Yang pertama, kata Rasul, adalah khabbun. Al-khabbu bi fathil kha al-mu'jamah, makna dzalika al-khudda' alladhi yufsidu bainan nas bil khudda'. Jadi yang pertama itu khabbun. Khabbun itu artinya adalah seseorang yang suka menipu, yang mana dengan tipu dayanya ini yufsidu bainan nas, dia dapat menyebabkan perselisihan di antara sesama manusia. Jadi orang yang suka menipu, nah kalau dalam bahasa kita mungkin Bapak dan Ibu, orang yang suka mengarang-arang cerita, ya, mengarang-arang cerita, tujuannya adalah untuk merusak hubungan antar sesama, khususnya antar sesama umat Islam. Jadi kalau dalam bahasa yang lain, kalau dalam beberapa hadis yang pernah kita bahas, bisa juga disebut dengan provokator. Ya, provokator, orang yang suka memanas-manasi. Nah, di dalam lain hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya orang yang suka mengarang cerita dengan tujuan merusak hubungan antar sesama itu juga disebut dengan namam. Maka kita temukan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, kata Rasul, tidak masuk surga bagi mereka orang-orang yang suka mengadu domba. Di lain hadis ditemukan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yadkhulul jannata qattat. Ini pada pertemuan yang lalu sudah kita bedakan, Bapak dan Ibu, sudah kita jelaskan apa bedanya al-qattat sama dengan namam. Ya, sedikit kita mengulang. Kalau namam, di dalam kitab ini dikatakan wa haqiqatun namimah naqlu kalamin nas ba'duhum ila ba'd li ifsadi bainahum. Fannamam alladhi yahdurul qissah liyabluguha wal qattat alladhi yatasamma min haitsu la ya'lam bih thumma yanqulu ma sami'ah. Nah, ini bedanya antara qattat sama namam. Jadi kalau namam di dalam kitab ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan atau yang menyebarkan sebuah berita, mendapatkan sebuah berita kemudian disebarkannya. Nah, ini mungkin jelas sumbernya. Nah, ini kalau namam. Adapun qattat dikatakan dalam kitab ini alladzi yatasamma min haitsu la ya'lam bih. Seseorang yang mendengarkan sebuah berita tetapi dia tidak mengetahuinya betul atau tidak, sumbernya itu terpercaya atau tidak. Summa yanqulu ma sami'ah, kemudian apa yang didengarkannya itu disampaikan kepada orang lain. Nah, kalau dalam bahasa kita saat ini Bapak dan Ibu, hoax, ya. Jadi kita harus hati-hati dengan hoax, berita yang belum jelas betul atau tidaknya. Maka kalau seandainya kita mendapatkan berita, apapun bentuk berita itu, jangan mudah-mudah untuk menyampaikannya kepada orang lain sebelum benar kita sudah melakukan tabayun. Tabayun itu apa? Cross check.
cross check betul atau tidak. Ini usi nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini saking tanggapnya manusia ini, baru mendengarkan satu berita, belum lagi jelas berita itu betul atau tidaknya, berita itu sudah disebarkan ke yang lainnya. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan namam, namimah, khabun, yang mana dengan apa yang kita sebarkan itu dapat merusak hubungan antar satu dengan yang lainnya. Ini na'udzubillah min dzalik Bapak dan Ibu. Maka hati-hatilah. Maka di dalam kitab Balaghah itu dikatakan al-khabar itu artinya, definisi daripada al-khabar itu adalah kalam manzum yahtamilu as-sidq wal kadhib. Ya, khabar itu adalah suatu berita ataupun suatu hal yang mana memiliki dua konotasi makna, dua arti. Dia bisa dikatakan benar dan juga bisa dikatakan salah. Kapan berita itu dikatakan benar? Apabila sesuai dengan keadaannya. Dan kapan berita itu dikatakan salah? Apabila tidak sesuai dengan keadaannya. Dan biasanya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, berita itu kalau sudah sampai kepada kita, ya mungkin dari satu orang kemudian disampaikan kepada orang yang lain, dari orang yang lain disampaikan kepada orang yang lain. Nah ini biasanya qabilun litaghyir. Itu pasti banyak perubahannya, ya. Dari satu orang mengatakan A, orang B, nanti dari orang A menyampaikan kepada orang B sudah bertambah A+. Dari orang B menyampaikan kepada orang C itu sudah bertambah A, B, C, bisa jadi Bapak dan Ibu. Nah, maka hati-hati, usi nafsi wa iyyakum. Jangan mudah-mudah kita ini untuk menyebarkan sesuatu. Pun kalau seandainya sesuatu itu perlu disampaikan, maka sampaikanlah apa adanya. Ya, sampaikan apa adanya, jangan ditambah-tambahi dan jangan pula dikurang-kurangi. Nah, tetapi manusia ini kebanyakan, ini usi nafsi wa iyyakum kami sampaikan. Kita mendengarkan berita itu, ketika menyampaikannya kepada orang lain itu biasanya banyak tambah-tambahannya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menambah-nambahi berita yang ada itu, apa tujuan kita? Kalau seandainya tujuan kita adalah untuk merusak atau untuk menimbulkan kesalahpahaman daripada orang lain, maka sesungguhnya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa terjerumus kepada golongan orang-orang namam, qattat, khabun. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah, jangan suka menebar isu yang belum tentu benar adanya. Ini biasanya Bapak dan Ibu banyak kita temukan ya di media sosial. Ya, apalagi saat ini ya, teknologi canggih, setiap daripada kita memiliki HP Android, setiap daripada kita mungkin ada memiliki grup WhatsApp. Maka kalau ada seandainya ada kawan kita menyebarkan sesuatu di dalam grup WhatsApp kita itu berkaitan dengan berita, jangan mudah-mudah untuk share, jangan mudah-mudah untuk disebarkan kepada orang lain, apalagi jikalau seandainya di dalam berita itu mengandung sesuatu hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kalau dalam kata kita sekarang ini, bijak dalam bersosial media. Ya, bijak dalam bersosial media itu apa? Bagaimana caranya? Salah satunya adalah hati-hati dalam menyebarkan sesuatu. Jadi jangan mudah-mudah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini yang pertama yaitu khabun. Kemudian yang kedua adalah wala bakhil, kata Rasul.
Golongan orang yang tidak masuk surga itu adalah al-bakhil, golongan orang-orang yang kikir. Siapa mereka golongan orang-orang yang kikir? Golongan mereka orang-orang yang kikir adalah golongan mereka orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hak orang lain pada dirinya, ataupun golongan orang-orang yang suka menahan hak orang lain. Nah, ini namanya golongan orang-orang yang kikir, Bapak dan Ibu. Ini nafsi wa iyyakum. Ya, saya juga menasihati diri saya pribadi. Nah, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang kikir. Ya, ada hak orang lain yang perlu ditunaikan, maka berikan. Karena apa? Karena sejatinya Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita miliki ya saat ini itu sebenarnya adalah titipan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan apa yang kita miliki. Apakah kita mampu melewati ujian itu dengan baik ataupun tidak? Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta yang banyak, itu adalah ujian yang terberat. Karena apa? Dengan ujian tersebut kita akan mengetahui apakah dia orang atau apakah orang itu lulus akan ujiannya atau sebaliknya. Ini biasanya ada Bapak dan Ibu, orang yang ketika hidupnya biasa-biasa saja, dermawan iya, tetapi ketika sudah memiliki harta, memiliki pangkat, kedudukan, jabatan dan sebagainya, ini berubah. Yang tadinya dermawan menjadi kikir. Yang tadinya senantiasa menegur sapa, ya senantiasa bermasyarakat, ketika sudah mendapatkan sesuatu yang mungkin dapat membuat hidupnya menjadi lebih baik, ini sebaliknya jadi angkuh. Nah, ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka kita harus hati-hati. Maka orang yang kikir itu sebenarnya apa? Ia lupa bahwasanya apa yang ia miliki dan apa yang ia dapatkan itu sejatinya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala dan ujian daripada Allah. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya harta, keturunan dan sebagainya itu adalah ujian bagi umat manusia. Apakah umat manusia itu dapat bersyukur atau tidak? Apakah umat manusia itu dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ataukah malah sebaliknya? Jadi orang yang bakhil itu adalah orang yang suka menahan hak orang lain ataupun tidak memberikan hak orang lain yang perlu ia tunaikan daripada apa yang ia miliki. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah sayyi'ul malakah. Apa yang dimaksud dengan sayyi'ul malakah? Di dalam kitab dikatakan sayyi'ul malakah huwallazi yusi'u ila ma yamlikuhu min abid wa bahaim bitarki ma yajibu alaihi min haqqihim wa tahmiluhum ma la yutiqunahu wa mujawazatul haq fi uqubatihim. Sayyi'ul malakah itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah mereka orang-orang yang berbuat zolim terhadap apa yang ia miliki. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam kitab ini dikatakan huwallazi yusi ila ma yamliku. Mereka adalah golongan orang-orang yang berbuat buruk terhadap apa yang mereka miliki. Min abid, baik itu daripada hamba sahaya. Nah, ini zaman dahulu Bapak dan Ibu masih ada hamba sahaya ya. Tapi kalau saat ini sudah kita tidak temukan lagi hamba sahaya. Kemudian wabahaim, daripada hewan-hewan ternak atau daripada hewan-hewan peliharaan.
Bagaimana caranya ia melakukan keburukan dengan hewan-hewan peliharaan? Bitarki ma yajibu alaihi min haqqihim, yaitu dengan tidak memberikan haknya. Nah, ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ini hadis mengingatkan kepada kita agar kita tidak melakukan hal yang buruk terhadap apa yang kita miliki. Bapak dan Ibu ingin memelihara kucing misalnya di rumah, maka kucing itu harus diberikan haknya. Apa haknya? Haknya adalah diberikan makan dan minum. Maka jangan sukanya memelihara kucing, tapi kucing yang dipelihara tidak diberikan makan dan minum. Bahkan nauzubillah, ini kadang-kadang ada saja ya, orang ingin memelihara hewan di rumahnya, tapi hewannya itu, hewan peliharaan itu dikurungnya. Nauzubillahi min dzalik, dikurung, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum sampai ia mati. Nah, kalau hal itu yang sudah kita lakukan, maka itu namanya sayyi'ul malakah. Nah, maka ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan peliharaan, maka jangan sampai kita mengabaikan hak hewan peliharaan tersebut. Di antaranya adalah makan dan minumnya. Nah, maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, kalau kita memutuskan ingin memelihara kucing misalnya di rumah, maka ya kucing itu seperti itu. Kita lihat saat ini kadang-kadang makanan kucing itu lebih mahal daripada makanan manusia. Ya, tempat tinggalnya saja, rumahnya pun sudah disiapkan, ada rumahnya, ada tempat tinggalnya, ada tempat ia untuk membuang kotorannya dan sebagainya. Nah, itu harus diberikan. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang sayyi'ul malakah. Begitu juga ketika kita memelihara burung, Bapak dan Ibu. Ya, burung yang ada, burung yang ketika kita pelihara itu juga harus kita berikan haknya. Ya, jangan sampai burung itu disiksa dengan tidak diberikan haknya. Apalagi yang kita pelihara di rumah, ikan, ya, punya akuarium, kemudian ada ikannya. Ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan itu, maka kita pun harus siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Salah satu konsekuensinya adalah memberikan yang makan dan minum. Jangan sampai apa yang kita pelihara tersebut mati disebabkan karena ulah kita, disebabkan karena kita yang memeliharanya, disebabkan karena kita teledor dalam memeliharanya. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan haknya, maka alangkah lebih baiknya hewan yang ada bersama dengan kita lepaskan begitu saja, ataupun diberikan kepada orang yang lain. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tidak sedikit ya kita temukan banyak masyarakat kita yang memelihara hewan kucing. Bahkan kadang-kadang cintanya sama kucing itu kuat sekali. Ya, kucing peliharaannya dibersihkan, kemudian diberikan makan yang terbaik dan sebagainya. Itu boleh. Kalau hal itu yang kita lakukan, maka itu tidak termasuk sayyi'ul malakah. Tapi kalau sudah kita mengabaikan haknya, kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sayyi'ul malakah. Ini yang pertama, yaitu bitarki ma yajibu alaihi min haqqihim. Kemudian yang kedua adalah wa tahmiluhum ma la yutiquna, yaitu memberikan kepadanya beban yang mana beban itu tidak mampu ia pikul. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu, kita memelihara hewan kerbau misalnya, ataupun memelihara hewan yang digunakan untuk transportasi. Nah, ini kalau di Pulau Jawa banyak kita temukan ya, kuda untuk delman, kemudian kuda itu juga untuk ditunggangi, kerbau digunakan untuk membajak. Mungkin kalau di Tegalan masih jarang kita temukan, kalau di luar sana banyak kita temukan. Nah, ketika kita memiliki hewan tersebut juga jangan sampai hewan itu dibebani dengan beban yang sangat berat. Kita memiliki kuda misalnya, kuda kita gunakan untuk menarik delman. Nah, kita berikan kepadanya beban yang berat sekali. Nah, kalau hal itu juga kita lakukan, maka sesungguhnya kita juga sudah termasuk golongan orang-orang yang sayyi'ul malakah.
Nah, kemudian selanjutnya adalah wa mujawazatul haq fi uqubatihi. Ini juga termasuk sayyul malaka. Apa maksud daripada mujawazatul haq fi uqubatihim? Terlalu berlebih-lebihan dalam menghakimi sesuatu atau memberikan hukum kepada sesuatu. Nah, ini berkaitan dengan mungkin Bapak dan Ibu orang-orang yang bekerja dengan kita. Misalnya ya, kita seorang bos, seseorang yang memiliki bawahan, kemudian ketika bawahan kita itu melakukan sesuatu kesalahan, kita beri dia hukuman yang hukumannya itu tidak wajar, terlalu berlebih-lebihan dalam memberikan hukuman. Nah, itu juga disebut dengan sayyi'ul malakah. Maka usinafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita harus selalu senantiasa hati-hati dengan apa saja yang kita miliki. Kalau seandainya kita diberikan kesempatan untuk memiliki sesuatu, maka perlakukanlah apa yang kita miliki itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Kita memiliki hewan, maka perlakukan hewan itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Kita memiliki bawahan, maka perlakukan bawahan kita itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Tentu ketika kita selalu senantiasa melakukan hal tersebut, kita pun akan senantiasa dapat terjauhkan daripada berbuat zalim kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kiranya sedikit pengulangan dan penegasan daripada hadis yang terakhir kemarin kita bahas di saat sebelum bulan Ramadan. Kita coba masuk kepada hadis selanjutnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunayhi al-anak yaumal qiyamah, yakni ar-rasas, akhrajahu al-Bukhari. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah menjelaskan kepada kita akan akibat dampak orang-orang yang suka menguping. Ya, orang-orang yang suka mendengarkan pembicaraan orang lain. Orang-orang yang suka ingin tahu apa yang dibahas oleh seseorang padahal ia tidak diberikan kesempatan untuk mengetahuinya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Man artinya adalah siapa saja. Ya. Man tasamma'a haditha qaum wa hum lahu karihun. Barang siapa atau siapa saja kata Rasul yang ingin mendengarkan pembicaraan suatu kaum, padahal pembicaraan itu adalah orang yang menyebutkannya atau yang mendengarkannya itu tidak ingin ia ketahui tentang apa yang dibicarakan itu, maka kata Rasul subba fi udhunai al-anat yaumal qiyamah. Kelak orang yang seperti ini Bapak dan Ibu di hari kiamat akan dituangkan ke dalam telinganya timah yang panas. Nah, ini dapat kita bayangkan. Jadi al-anak itu adalah ar-rasos. Rasos itu timah yang panas. Jadi hukuman bagi mereka orang-orang yang suka menguping pembicaraan orang lain, hendak mendengar saja apa yang disampaikan oleh orang lain, padahal orang yang berbicara itu tidak ingin pembicaraannya itu diketahui oleh orang lain, maka kata Rasul subba fi udhunai al-anak yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan tuangkan ke dalam telinganya timah yang sangat panas. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran
Pelajaran yang pertama adalah yaitu perintah untuk tidak suka melakukan tindakan yang tidak disukai oleh orang lain, ya, yaitu tindakan yang lebih spesifiknya adalah suka menguping. Jadi larangan untuk menguping. Kemudian yang kedua, pelajaran atau hikmah yang dapat kita peroleh adalah bahwasanya ini hadis memberikan penjelasan kepada kita akan dampak akibat daripada perbuatan menguping. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan dampaknya kelak di hari kiamat. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah, alangkah baiknya kita tidak melakukan perbuatan ini, karena sejatinya ketika kita melakukan perbuatan ini bukan hanya saja kelak di hari akhirat kita mendapatkan balasan, di dunia pun juga kita akan mendapatkan ketidakbaikan. Kenapa? Karena perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan tercela, perbuatan yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah hadis ini akan kita lebih perdalam pada pertemuan berikutnya. Kiranya ini saja dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat memberikan kita sedikit wawasan, pengetahuan tentang apa yang seharusnya kita lakukan selama kita hidup di atas muka bumi ini, sehingga hidup kita di atas muka bumi ini selalu dalam senantiasa keadaan baik dan aman. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillah tawakkalna 'alaika ya Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انفرد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah